Jadi binomo itu bukan saham guys. Turun. Turun. Kacau gak tuh? Menang gua. Hai semuanya, balik lagi di channel Since Wealth Paradise. Kali ini kita mau ngebahas masalah ini nih, binomo Olympic Trade. Ya yang sejenis itulah. Gue bahas karena gue lihat ada miskomunikasi kali ya. Gue dari sini aja sih. Jadi binomo itu bukan saham guys. Gue gak ngerti apakah binomonya yang gak menyampaikan dengan benar, atau mungkin binomo ketika kerja sama influencer, youtuber itu nggak mengedukasi secara benar kalau binomo ini bukan saham. Karena youtuber, influencer ketika ngomongin binomo bilangnya gue mau ngecek saham gue dulu nih di binomo. Binomo bukan saham guys. Dari sana aja udah salah kaprah. Kalau kita cek saham tuh apa sih? Kita tulis saham adalah di Google. Yang simpel aja adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham atau efek equities. Saham itu adalah kepemilikan atas satu perusahaan. Jadi kalau kita punya sahamnya Telkom, BNI, BCA, Unilever, itu baru saham, berarti kita memiliki perusahaan tersebut. Kalau kita punya saham Telkom berarti kita punya perusahaan Telkom. Kalau misalnya kita punya saham Unilever berarti kita punya perusahaan Unilever. Dan jelas ketika perusahaan Unilever dan Telkom untung, kalian dibagikan dividen. Ada bagi hasil keuntungan dividen. Terus kalau harga sahamnya Telkom naik, ya kalian dapat untung dari capital gain. Jadi secara definisi aja berbeda. Kalau kalian bedanya signifikan banget masalahnya. Kalau kalian masuk ke websitenya Binomo, ini gue ngambil link dari salah satu YouTuber lah ya. Kalau kalian masuk ke website, kita lihat apa sih dalam platform ini diperdagangkan. Ada crypto IDX, ada euro versus dolar, ada pound sterling ya, terus euro. Intinya ini semua adalah mata uang foreign exchange sama mata uang digital crypto IDX. Jadi nggak ada saham-sahamnya di sana. Jadi buat kalian yang dengerin influencer atau youtuber itu bilang itu saham, sini gue lurusin gitu kalau itu bukan saham. Karena kenapa? Saham difitnah terus gitu loh. Kayak di saham tuh pertama udah dibilang judi lah, udah dibilang merugikan lah, penipuan segala macam. Padahal saham diem aja, nggak ada masalah. Sampai saat ini kalau kalian punya saham Telkom, ya udah perusahaannya masih ada. Kalau punya saham BCA ya perusahaannya masih ada. Kalau punya saham Unilever ya perusahaannya masih ada. Nggak ada yang masalah, dia diem aja terus difitnah-fitnah gitu. Entah karena memang nggak tahu atau sengaja menggiring kalau ini saham gitu. Gue nggak tahu sih, gue nggak berani ngomong untuk hal itu. Nah, dan ketika orang mungkin ngerasa dirugikan dengan platform ini, dia akan mengklaim saham itu merugikan ya, saham itu rugi ya. Padahal yang diinvestasikan misalnya bukan saham, ya binomo ya, cryptocurrency ya, perdagangan mata uang. Nah, ngomongin perdagangan nih juga ya. Masalah perdagangan aja sebenarnya gue bingung sama sistem binomo ini. Oke? Perdagangan itu adalah yang namanya dagang adalah ada perpindahan barang dan ada perpindahan duit. Kalian beli, ada yang jual. Kalian jual, ada yang beli. Ya enggak? Sedangkan di binomo sendiri kalian bisa lihat nih. Misal contoh. Kita mau perdagangin yang mana ya? Di sini kita lihat ada cryptocurrency, ada euro sama USD. Oke, coba kita pilih euro USD. Oke. Ini chartnya nih masih bergerak. Kita pakai akun demo ya ini. Kita pakai akun demo karena ini buat contoh aja kalian, karena gue juga nggak begitu coba dengan platform inilah. Nah, jadi di sini keterangan di USD itu ada 84% dan 80%. Jadi gini, kalau kalian menang, kalian akan dapat 80% dari modal. Untungnya langsung, duit langsung nambah 84% dari modal. Kalau kalian kalah, ya hilang duitnya. Misalnya nih, contoh nih, akun demo kita kan 3.100.000 nih. Misalnya nih kita masuk 700.000 ya di USD.
Nah, di sini ada estimasi pendapatan. Kalian bakal dapat 1.288.000, bukan berarti dapat duit 1.288.000. Jadi gini, modal kalian kan 700.000. Kalian bakal dapat katanya 1288, kurangin modal dulu ya. Itu adalah 588. Jadi kalian kalau benar itu udah pasti dapat 588.000. Sedangkan modal kalian 700.000 doang. 588 dibagi 700.000 itu 84%. Jadi kalau kalian pencet tanda panah yang atas ini naik dan dia benar naik, itu kalian akan dapat 588.000 atau duit kalian akan nambah menjadi 1.288.000. Kalau kalian turun, misalnya dia benar turun, ya kalian juga akan mendapat 500.000. Kita coba ya, 700.000 ya. Kita coba 700.000, misalnya nih, oh nih naik-naik terus nih. Cuman gue mikirnya pasti ada koreksi. Oke, kita tambah lah 700.000. Nah, kita sudah membeli di 700.000. Nah, dia kalau udah warna kuning ini berarti benar. Kalian bilang turun, itu akan turun. Nah, kita tunggu nih sampai masa waktunya di sini, sampai finish sini. Tungguin. Nah, ternyata naik. Salah dong. Prediksi gue salah dong. Ternyata makanya dia masih abu-abu nih posisinya. Terus naik sampai masanya tapi sampai finish ini. Kita lihat ya. Ya. Turun. Turun. Kacau enggak tuh? Menang gua. Nah, tuh. Turun. Udah sampai finish. Udah. Yes. Ya. Kenapa nih belum ya? Oh udah. Nah duit gue sekarang jadi 3.600.000. Tadi kan gue menang tuh, gue dapat 500.000 dengan modal 700. Kita dapat 500.000 gitu. Tadi kalau gue bilang jual sampai finish tadi, udah nggak ada pertukaran barang di sana. Tiba-tiba gue menang aja. Kayak tebak-tebakan nggak sih? Lu bakal nebak ini turun atau naik, udah gitu aja kan. Dan taruhannya bener-bener 700.000 dapatnya 500.000 doang. Nah, sekarang saldo gue tinggal berapa nih? 6.769.000. 6.769.000 akun demo ya, bukan akun real. Oke, coba merem ya. Merem aja. Gue pilih merem ya, anjing. Ini naik apa turun ya? Kita berapa ya? 1.400.000 aja deh, nggak usah banyak. Nah, turun. Coba kita pilih naik ya. Nah, 1.400.000 nih. Nah, kuning soalnya lagi naik. Ntar karena gue pilihnya naik. Nah, tunggu sampai finish ya. Nah ini dia turun padahal kita pilih naik, jadi ininya nggak kuning, hijau. Nah ini gue mau ngebuktiin ke kalian kalau ya apa yang terjadi kalau misalnya kita salah pilih tanda naik atau turun gitu loh. Turun udah bener. Nah. Oke. Tuh. Duit kalian hilang 1.400.000. Dari tadi 6 juta sekian, sekarang jadi sisanya cuma 5.369.000. Paham nggak? Jadi di sini pertama banyak yang ngeklaim kalau binomo itu saham katanya. Yang kedua trading, perdagangan. Yang namanya trading itu ada perpindahan barang dan ada perpindahan duit. Ada pembeli, ada penjual, ada pembeli. Sedangkan di sini gue tadi misalnya yang pilih naik gitu misalnya, padahal gue belum jual tapi udah selesai karena dia berpacu dengan waktu. Jadi misalnya nih kalau seandainya kita pilih naik, padahal bener harganya naik, tapi kan naik turunnya gini kan.
bener harganya naik, tapi pada saat berpacu dengan waktunya itu turun, ya kita kalah gitu. Padahal kita belum pengen jual gitu, karena nggak ada opsi kayak gitu. Dia hanya opsi naik atau turun. Nah, kalian yang nentuin. Dan tadi gue langsung kasih contoh yang benar, yang cuannya. Terus tadi ada contoh juga yang rugi gitu. Dan gue pas bener kebetulan aja, pas rugi mungkin emang lagi sial aja. Dan influencer kalau bikin video, YouTuber kalau bikin video tentang binomo selalu bener aja gitu. Gue nggak ngerti kenapa, gimana caranya. Selalu bener aja. Apakah memang jago atau memang beruntung, gue juga nggak tahu. Pasti setiap video itu selalu bener itu tebakannya. Gue nggak tahu dia take berapa kali, gue nggak tahu juga sih. Nah, perbedaannya misalnya kalau misalnya dibilang dengan saham, gue kasih contoh platform saham. Misalnya contoh, kebetulan ini udah tutup market sih. Misalnya kita bilang contoh masuk di sini terus beli saham Telkom gitu misalnya ya. Telkom di sini ada harga 2560, 2570. Kalian mau beli yang mana? Misalnya contoh di harga 2570. Kalian mau beli berapa? 2 lot gitu misalnya, 2 lot. Terus kita bilang oke gitu misalnya. Oke di sini. Harusnya udah masuk, tapi karena ini tutup market jadi ya udah nggak bisa terjadi transaksi. Cuman gue mau kasih contoh di sini adalah gue udah punya portofolio Telkom, yang mana di sini kalau kalian lihat gue beli itu di bulan 6 Juni berarti ya, 25 Juni 2020 sebanyak 4 lot dan duitnya itu 1.268. Oke, kalau kita masuk ke portofolionya sampai saat ini gue udah rugi 19,39% karena market memang lagi jatuh juga. Tapi gue belum jual dan gak ada yang bisa ngekat atau kayak tadi binomo ada garis finishnya, gak ada yang bisa gitu. Selama gue gak jual, ya ini baru hanya potensial loss. Kalau nanti gue diemin aja sampai tahun depan terus balik lagi ke harga gue belinya by the way di harga 3170. Kalau misalnya harganya nanti balik lagi di harga 3170, ya udah gue nggak akan mengalami rugi ini karena gue diemin aja selama setahun ke depan misalnya. Atau mungkin naik dan jadi 4.000 lagi, ya gue jadi untung gitu. Jadi selama gue tidak menjualnya, ya tidak ada kerugian, hanya potensial loss. Hanya ada potensi rugi. Tidak ada kerugian yang benar-benar kerugian gitu. Sedangkan binomo, kalau misalnya kalian nih, gue coba lagi ya. Nah, ini kan trennya turun semua nih, turun terus nih. Gue misalnya prediksi turun lah nih ya. Turun gitu misalnya. Oke. Gue 2.569, gue prediksi turun. Karena gue ngerasa, oh nih selama ini trennya turun, ya udah gue prediksi turun lagi. Kita lihat dalam periode itu benar nggak turun? Nah, gue kalah, gue nggak dapet, duit gue balik lagi ke 5.152, yang tadi udah 7 juta. Tapi apa yang terjadi? Gue tadi kan prediksi turun. Tapi karena nggak sesuai dengan periode waktu itu, gue jadi salah. Tapi sebenarnya benar nih, kalian lihat nih sekarang nih, harganya bener turun gitu loh. Cuman karena kita berpacu dengan waktu, ya jadi duit kita hilang. Padahal tebakan kita benar. Jadi binomo adalah konsepnya kalian menebak naik atau turun pada periode waktu tertentu. Dilepas dari periode itu, tebakan kalian nggak berlaku, bisa kalah bisa menang. Selanjutnya, binomo di sini kalau listnya kayak seolah-olah, oh ini trading currency, trading forex lah dibilang, seolah-olah benar. Tapi yang tadi gue bilang, sebenarnya gue tidak melihat ada trading di sini. Gue kasih contoh kan trading yang forex
salah satu platform trading forex lah ya. Ini pakai OctaFX. Banyak juga nih yang iklannya kayak gini. Kita coba ya. Ini kita pakai Euro USD juga kan. Nah, duit gua berapa nih? 99.000 dolar US dollar lah. Terus kita mau beli 1 lot ya. Nah, di sini misalnya kita ngeliat kalau prediksinya naik lah misalnya ya, kita buy. Oke. Buy. Nah, buy nih. Ada potensial rugi nih 84 dolar ya. Jadi gue masih minus di sini. Tapi ya selama gue nggak close buy-nya, kita nggak jual ya, dia nggak ada masalah. Jadi minus kan, gimana? Kita tungguin aja. Ini pakai akun demo ya. Nah, misalnya contoh kita close buy aja ya, walaupun masih rugi ya udah close buy aja ya. Kita di sini klik kanan, close order, close. Oke, udah duit kita berkurang. Tapi atas keputusan kita sendiri, duit kita berkurang atas keputusan kita sendiri karena oh ya udah ternyata nggak jadi naik, dia turun. Ya udah kita sendiri yang menghentikan order itu gitu loh. Kalau nggak kita berhentiin, ya nggak akan terjadi kerugian unrealized. Tapi karena kita close, ya akhirnya duit kita berkurang. Nah, jadi kalau seandainya bisa dibilang binomo itu ada yang bilang itu saham, terus ada yang bilang itu forex, terus itu bilang trading, ya kalian bisa lihat sendiri faktanya seperti apa. Tapi bukan berarti kalian nggak boleh coba, kalian nggak boleh main. Dan gua pun coba main gitu buat have fun aja, buat uji nyali aja, kayak game lah, kayak bisa dibilang. Kalau pakai duit real ya itu resiko dan keputusan ada di tangan kalian. Seru kok permainan itu, di binomo itu seru gitu karena benar-benar duit yang kita keluarkan itu bisa hilang atau bisa berlipat gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau seandainya kalian rugi main binomo, jangan pernah menyalahkan binomonya. Misalnya binomo nih penipu bikin duit gua habis. Enggak, karena kalian udah tahu sebenarnya dia permainan seperti itu, tapi kalian tetap masuk. Dan bahkan banyak yang ketagihan gitu, 1 juta habis, udah 2 juta habis, 3 juta, ada yang sampai 50 juta bisa hilang duitnya cuma gara-gara binomo. Ya itu nggak masalah sih sebenarnya. Maksudnya ya jangan nyalahin binomonya gitu, dan jangan mengklaim kalau saham yang bikin rugi padahal itu binomo, forex yang bikin rugi padahal itu binomo, bukan forex, bukan foreign exchange, bukan trading mata uang, atau bukan trading saham. Terus yang terakhir yang perlu gue ingetin di sini adalah forex juga sama saham itu hal yang diperdagangkan. Konsepnya adalah perlu kalian benar-benar pahami adalah kalau yang namanya sesuatu yang diperdagangkan itu pasti harganya bergerak. Harganya naik bisa turun, naik bisa turun. Dan ingat lagi, ini bisa disalahkan, bisa disalahgunakan sama orang, bisa di-create sama orang. Sesuatu yang bergerak tidak bisa diprediksi sebenarnya. Bisa diprediksi tapi tidak pasti gitu. Tidak ada kepastian, dan ketika ada orang yang datang kalian, saya dari broker forex ingin menawarkan Anda trading forex. Ini trading ini keuntungan 1 hari bisa berapa juta, seminggu bisa berapa juta, sebulan bisa berapa juta, dan menjanjikan fix gitu. Ya itu udah nggak masuk akal. Kalian harus lihat naturalnya si forex dan saham itu kayak gimana sih, fluktuatif kan naturalnya kan. Tapi ketika ada manusia yang datang beranggapan itu fix dan mempromosikan itu fix, harus ada tanda tanya besar di kepala kalian. Apakah benar? Apakah yakin mau ikut? Nah, sesuatu yang bergerak terus dijadikan fix, itu
berarti ada risiko tinggi di sana. Mungkin bisa aja dia sekali trading bisa 24%, sehari trading cuma jadi ngejanjiin ke kalian sekian tuh bisa aja. Cuman probabilitasnya berapa persen? Apakah selalu akan bisa atau jarang-jarang aja bisanya? Jadi ingat, sesuatu yang bergerak, sesuatu yang tidak pasti untuk ditebak, ketika itu dijanjikan fix tetap harganya kalian dapat sekian, udah lupain aja, cari investasi yang lain, itu akan berisiko banget. By the way, gue untuk forex itu gue bukan spesialisasi gue, makanya gue tadi nggak tahu instrumennya. Gue hanya nunjukin ke kalian bahwa forex itu ya trading, berbeda dengan binomo tadi. Dan mungkin ini di sini gue hanya menjelaskan bagaimana cara tradingnya, bagaimana cara platform ini bekerja gitu loh. Jangan sampai kalian gak bisa bedain mana binomo, mana forex yang benar, mana saham yang benar gitu. Yaudah, sekian dari gua, sekian dari Since Wealth Paradise. Bye semua, see ya.